Selama 2021, terdapat beberapa oknum polisi dan TNI yang dicopot dari jabatannya karena melakukan sejumlah kesalahan. Dari kesalahan tersebut berujung pada pencopotan jabatan hingga penundaan kenaikan pangkat. Beberapa kasus yang mencuat ke publik menjadi perbincangan hingga viral di media sosial, bahkan menduduki trending di Twitter. Tagar percuma lapor polisi, satu hari satu oknum, hingga munculnya pandangan masyarakat tentang no viral, no justice. Berikut adalah beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat, baik kepolisian maupun TNI selama tahun 2021. Masyarakat dihebohkan dengan kemunculan sebuah video yang menunjukkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Aksi itu dilakukan oleh Kapolres Nunukan AKBP SA yang menghajar anak buahnya, Brigadir SL. Insiden itu terjadi pada Kamis 21 Oktober 2021 di Aula Mapolres Nunukan. Video rekaman CCTV merekam dengan jelas aksi penganiayaan tersebut. Korban yang saat itu terlihat membantu menyiapkan acara baksos akabri mendadak didatangi oleh pelaku. Tak banyak kalimat yang diucapkan oleh pelaku. SA langsung menendang dan memukul korban hingga jatuh tersungkur. Sejumlah anggota polisi yang melihat kejadian tersebut tak ada yang berani melerai. Hingga seorang perempuan datang sambil menghentikan tindakan tersebut. Setelah diselidiki, aksi penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku merasa kesal terhadap korban. Hal ini karena gambarnya tak muncul di layar saat rapat via Zoom dengan Mabes Polri. Pasca kejadian itu, Kapolres Nunukan mengeluarkan surat untuk memutasi korban. Namun berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Budi Rahmat, surat tersebut telah dibatalkan. Buntutnya justru AKBP SA yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Nunukan. Kasus berikutnya adalah Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiharso yang dicopot dari jabatannya karena ulah sang istri. Istrinya mengunggah sebuah video di media sosial TikTok yang menunjukkan aksi pamer uang. Agus dicopot oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak pada Senin 1 November 2021. Aksi pamer uang tersebut terjadi saat yang bersangkutan sedang melakukan arisan bersama temannya. Meskipun bukan uang miliknya, Polri tetap melarang keluarga dan jajaran untuk pamer kemewahan di media sosial. Kasus selanjutnya adalah Bribda AB, anggota Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri dari Banit Subditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri dimutasi ke Bintara Administrasi atau Bamin Subbak SDM Bakrenmin Korlantas Polri. Ia dimutasi lantaran kedapatan menggunakan mobil Dinas Patroli Jalan Raya atau PJR untuk berpacaran dengan sang kekasih. Bahkan videonya tersebar luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Bribda AB pergi ke Taman Safari bersama sang kekasih memakai mobil dinas PJR. Pada beberapa unggahan juga tampak kekasih Bribda AB sangat bangga dijemput menggunakan mobil dinas. Sebelumnya dikabarkan Bribda AB rupanya merupakan adik ipar Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bribda AB merupakan adik kandung istri Ahok, Puput Nastiti Devi. Meski begitu, pihaknya mengaku tak ikut campur masalah yang menjerat adik iparnya. Ahok menyerahkan semua masalah tersebut ke Propam. Bribda AB kemudian dimutasi ke staf dalam rangka pembinaan disiplin. Oknum polisi yang tersandung masalah kode etik profesi selanjutnya menimpa Aibda Rudi Panjaitan yang bertugas di Satuan Polres Metro Jakarta Timur. Ia menolak laporan seorang korban perampokan. Curhatan korban kemudian viral di media sosial. Dalam ceritanya, korban menyebut insiden itu terjadi di Jalan Sunan Sedayu Jaktim pada Selasa 7 Desember 2021. Korban juga mengunggah rekaman CCTV saat perampokan terjadi. Video itu dilengkapi narasi lengkap mengenai kronologi kejadian hingga berujung ditolaknya laporan oleh seorang oknum polisi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebut oknum tersebut telah dicopot dari Satuan Polres Metro Jakarta Timur. Kasus selanjutnya adalah oknum polisi bernama Rahmat Hidayat Lubis yang dipecat secara tidak hormat akibat perbuatannya. Kapolda Sumut secara resmi melepaskan seragam polisi yang dikenakan oleh Rahmat Hidayat Lubis dan menggantinya dengan pakaian sipil. Ia tersandung kasus asusila dengan menyetubuhi ibu muda berinisial MU 19 tahun yang merupakan istri tersangka kasus narkoba yang ditangani oleh Polsek Kutalimbaru. Kasus tersebut berbuntut panjang hingga Kapolsek Kutalimbaru dan Kanit Reskrimnya turut dicopot. Modus Rahmat melakukan tindakan tersebut dengan mengajak korban bertemu di hotel guna membicarakan kasus narkoba yang menjerat sang suami. Namun sesampainya di hotel, pelaku justru mencabuli korban dan memerasnya hingga 30 juta rupiah. Belakangan diketahui korban yang dicabuli dalam kondisi hamil. Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dicopot dan dipecat dari kepolisian. Hal itu diakibatkan IDGN melakukan pelecehan seksual terhadap anak seorang tersangka dengan janji akan membebaskan sang ayah. Namun setelah korban menuruti permintaan pelaku, ayahnya juga tak kunjung dibebaskan. Pihak keluarga korban menolak untuk berdamai dan mendesak kasus ini diusut tuntas. Kini IDGN dicopot sebagai Kapolsek dan dimutasi ke bagian pelatanan markas atau Yanma. Berikutnya, seorang oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana aborsi. Nama RB muncul dari hasil pendalaman polisi dari peristiwa bunuh diri NWR 23 tahun, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya Malang di pusara ayahnya di pemakaman umum Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 2 Desember 2021 lalu. Hasil pendalaman polisi, RB ternyata memiliki hubungan khusus dengan NWR sejak 2019. Keduanya bahkan kerap berhubungan suami istri di sejumlah lokasi. Dari hasil hubungan tersebut, NWR sempat 2 kali hamil, yakni pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Keduanya lalu sepakat menggugurkan kandungan saat 2 kali hamil tersebut. Pertama saat usia kandungan masih hitungan minggu dan yang kedua berusia 4 bulan. Kasus ini terungkap setelah kisah NWR diungkap dan diunggah ke media sosial. Polri langsung menindak tegas Bribda RB melalui pemberhentian tidak hormat. Kasus serupa tak hanya menimpa instansi kepolisian, namun juga terjadi di TNI. 2 oknum TNI Kodim 0103 Aceh Utara dicopot dari jabatannya setelah mengawal selebgram Aceh Herlin Kenza. Mereka dicopot lantaran mengabaikan kerumunan massa di sebuah toko pakaian yang didatangi oleh Herlin Kenza. Selain itu, 2 oknum tersebut juga tidak melaporkan peristiwa itu ke pimpinan dan Satgas. Selain dicopot dari jabatannya, 2 oknum tersebut juga mengalami penundaan naik pangkat. Sebelumnya, Polres Lok Sumawe telah menetapkan Herlin Kenza dan pemilik toko pakaian sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar undang-undang kekarantinaan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Kasus berikutnya menimpa Brigjen TNI Junior Tumilaar yang dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka dan kini ditempatkan sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia dicopot setelah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam surat itu berisi soal surat panggilan Polri kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota Polres Kota Manado. Surat itu ia tulis pada 15 September 2021 dan viral di media sosial. Disebutkan surat itu dibuat karena Junior telah mendatangi kepolisian daerah Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan jalur Forkopimda namun tidak diindahkan. Ia memohon agar Babinsa tidak dibuatkan surat panggilan Polri. Dalam surat itu juga diberitahukan kepada Polri ada rakyat bernama Ari Tahiru, miskin dan buta huruf berumur 67 tahun, ditangkap dan ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional.
Ari Tahiru disebut sebagai pemilik tanah warisan yang dirampas atau diduduki oleh PT Ciputra Internasional. Disebutkan juga perumahan itu dihuni beberapa anggota Polri. Ari Tahiru sebagai rakyat meminta perlindungan Babinsa, namun Babinsa malah dipanggil Polresta Manado. Berikutnya, Serda A dan Prada V melakukan tindak penganiayaan terhadap Stephen Yadohameng yang merupakan difabel tunawicara. Penganiayaan itu terjadi di Merauke, Papua pada 27 Juli 2021. Video penganiayaan tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral. Peristiwa itu berawal saat terjadi keributan antara korban dengan pemilik warung. Korban saat itu diduga sedang mabuk. Dua anggota TNI AU ini langsung datang ke warung bermaksud untuk melerai, namun caranya dianggap melampaui batas. Dalam video yang beredar, tampak dua oknum TNI itu memiting hingga menginjak kepala korban. Akibatnya Komandan Pangkalan Udara Johannes Abraham di Maram, Merauke, Kolonel PNB Hardi Arif Budianto yang menjadi atasan tersangka penganiayaan langsung dicopot dari jabatannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.